Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Amalia Putri dengan NIM 211050300132 akan menjelaskan materi dengan tema Tauhid dan Kemajemukan Masyarakat yang berjudul Toleransi Antar Umat Beragama atau Tasamuh. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu apakah itu tasamuh. Tasamuh adalah bentuk atau mubalaghah dari samaha yang dalam bahasa Indonesia biasa diartikan tenggang rasa atau dalam istilah disebut dengan toleransi. Praktisnya, tasamuh adalah mudah dalam berinteraksi, fleksibel, berperilaku enteng, tidak menyulitkan, atau juga diartikan sebagai sikap menerima perbedaan dengan ringan hati. Tasamuh atau toleransi merupakan sikap memberikan kebebasan kepada sesama manusia atau sesama warga masyarakat untuk menjalankan keyakinannya atau mengatur kehidupannya dan menentukan nasibnya masing-masing. Selama di dalam menjalankan itu dan menentukan sikapnya itu tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan syarat-syarat asas terciptanya ketertiban dan perdamaian dalam masyarakat. Nah, dengan demikian, tasamuh merupakan satu istilah untuk menjelaskan sikap saling menghormati, menghargai, dan kerjasama di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda, baik secara budaya, bahasa, etnis, politik, maupun agama. Namun, makna toleransi yang sebenarnya bukanlah mencampur adukan keimanan dan ritual Islam dengan agama non-Islam, tapi menghargai eksistensi agama orang lain. Toleransi dalam istilah konteks sosial, budaya dan agama yang berarti sikap dan perbuatan yang melarang adanya diskriminasi terhadap kelompok-kelompok yang berbeda atau tidak dapat diterima oleh mayoritas dalam suatu masyarakat. Contohnya adalah toleransi beragama, di mana penganut mayoritas dalam suatu masyarakat mengizinkan keberadaan agama-agama yang lain. Menurut Hamka, tasamuh itu diperbolehkan selama tidak menimbulkan mudarat pada agama seperti mencela agama sendiri. Menurutnya, tasamuh diartikan sebagai sikap untuk berlapang dada kepada orang lain. Fungsi dari tasamuh yang pertama, membuat para pelakunya semakin memiliki banyak saudara karena sikap rendah hati dan mudah menghargai pendapat orang lain. Kedua, urusan yang dilakukan pun menjadi lebih mudah karena tentu akan dengan kita bertoleransi, dengan kita berinteraksi dengan baik dengan sesama warga, maka ketika kita kesulitan akan mendapatkan banyak bantuan dari orang lain. Kesulitan dihadapi mudah untuk diselesaikan. Fungsi tasamuh adalah untuk membuat suasana lebih akrab antara satu orang dengan orang lainnya, dan fungsinya juga akan muncul sikap kebiasaan saling menghormati perbedaan pendapat dalam kehidupan bermasyarakat. Manfaat dari tasamuh yang pertama, mempererat persatuan dan kesatuan antara sesama manusia. Nah, dengan adanya tasamuh tentulah hubungan kita di masyarakat atau hubungan antar manusia dengan manusia lainnya akan terjalin dengan erat dan mempermudah adanya persatuan dan kesatuan. Dua, mempermudah urusan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, mengembangkan sikap menghargai dan menghormati serta tenggang rasa terhadap sesama manusia. Dengan ada sikap tasamuh tentulah kita akan lebih menghargai adanya perbedaan di kehidupan bermasyarakat. Yang keempat, menjaga norma-norma agama, sosial, dan adat istiadat. Yang kelima, menjaga dan menghormati hak dan kewajiban orang lain. Yang keenam, menumbuhkan sikap bertanggung jawab terhadap lingkungan masyarakat. Nah, tasamuh juga dapat mendatangkan kedamaian dalam hidup berdampingan atau hidup bermasyarakat. Dikutip dari buku Quran Hadis karangan Muhaimin, sikap tasamuh akan menciptakan suasana saling menghargai dan membantu. Sikap tasamuh juga berfungsi untuk mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara menerapkan sikap tasamuh.
Untuk mempunyai akhlakul karimah dalam bentuk tasamuh, maka kita perlu melakukan hal-hal seperti pertama, memahami jalan pikiran orang lain atas perbuatan yang dilakukan. Dengan demikian, kita dapat lebih mengetahui hakikat atau maksud dari perbuatan tersebut. Yang dengan kata lain, kita tidak hanya menilai fakta, namun juga perlu memahami proses. Yang kedua, menghargai dan menghormati hak-hak orang lain. Sebagaimana kita juga merasa senang ketika kita dihargai dan dihormati oleh orang lain. Maksudnya, ketika kita mau dihargai, maka kita juga harus menghargai orang lain. Yang ketiga, mencoba mengetahui lebih mendalam atas perbuatan orang lain terhadap kita, sehingga kita lebih mengetahui sejauh manakah hubungan perbuatan orang tersebut dengan motivasi, keyakinan atau kepentingannya. Yang keempat, berusaha lebih teliti melihat perbuatan yang kita lakukan, gitu. Karena kemungkinan bisa jadi orang lain lebih benar dari apa yang kita lakukan. Nah, yang kelima, senantiasa mengevaluasi diri sehingga kita tahu kekurangan diri sendiri untuk diperbaiki, dan dengan begitu kita akan bisa lebih menghargai orang lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan terima kasih sudah melihat video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.